saya dapat 500.000 yen atau ya sekitar 70 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih telah berkunjung di channel kami, Family di Jepang. Kali ini saya akan sharing tentang update terbaru kasus COVID-19 di Jepang. Jadi pada tanggal 12 Juni, Gubernur Tokyo, Ibu Koike, menyatakan bahwa Tokyo Alert dicabut. Dan pada saat yang sama, beliau menyatakan bahwa Tokyo memasuki tahap ketiga dari roadmap penanganan COVID-19. Meskipun kemarin tercatat ada 22 kasus baru di Tokyo, namun secara keseluruhan kondisi penyebaran COVID-19 dianggap membaik dan ditambah pula dengan fasilitas kesehatan cukup memadai sehingga diambillah keputusan tersebut. Satu hal yang disampaikan oleh Ibu Koike bahwa saat ini kita berganti fase dari fase menahan diri menuju ke fase melindungi diri. Jadi, hampir semua fasilitas sudah beroperasi dengan baik untuk menjalankan perekonomian di Jepang, dan dengan catatan bahwa kita semua tetap harus waspada dan melindungi diri dari penyebaran virus COVID-19 ini. Selain itu, aktivitas keseharian pun sudah mulai berangsur berjalan dengan normal. Namun ada kalanya kita masih perlu untuk menahan diri jika aktivitas di luar rumah tidak dibutuhkan. Pada step 3 ini, secara garis besar, fasilitas yang diizinkan untuk beroperasi adalah fasilitas hiburan dan fasilitas bermain. Di step ketiga ini, fasilitas hiburan yang diizinkan untuk beroperasi misalnya karaoke, net cafe, manga kisah, dan lain-lain. Sementara untuk fasilitas bermain yang diizinkan adalah pachinko, game center, taman bermain, dan rekreasi. Nah, praktis yang masih tersisa untuk belum beroperasi adalah tempat-tempat hiburan malam seperti nightclub, bar, dan fasilitas-fasilitas untuk dewasa, karena ditemukannya bahwa kasus-kasus baru bermunculan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Untuk fasilitas yang masih dibatasi tersebut direncanakan akan dicabut pada tanggal 19 Juni 2020. Nah teman-teman, dengan rencana pencabutan pembatasan hiburan malam, maka kita pun jadi deg-degan dan bertanya-tanya, apakah kasus COVID-19 bisa diatasi? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa 22 pasien baru itu sebagian diantaranya berasal dari orang-orang yang aktif di hiburan malam. Tapi semoga saja hal ini tidak memperburuk suasana dan kasus COVID-19 tetap bisa diatasi dengan baik. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan ya dan tetap waspada. Nah teman-teman, saya juga ingin membahas tentang surat ini. Baru saja saya terima minggu lalu dari pemerintah Jepang. Seperti kita ketahui bahwa semua negara merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, beberapa negara mengeluarkan dana untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan sebesar 600.000 secara bertahap kepada satu keluarga
dan melalui proses pendataan yang panjang. Dan tentunya yang diberikan itu hanyalah kepada keluarga miskin. Sementara di Jepang, pemerintah memberikan bantuan sebesar 100.000 yen kepada seluruh warganya, termasuk warga negara asing seperti saya, yang jelas memiliki kartu penduduk Jepang dan tercatat di buku induk kependudukan Jepang per April 2020. Bahkan, wisatawan yang mendapatkan visa kunjungan selama 3 bulan itu mendapatkan bantuan 100.000 yen dari pemerintah Jepang. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi bahwa bantuan ini diberikan per orang, bukan per keluarga ya. Jadi bayangkan saja teman-teman, saya di sini tinggal berlima dengan anak saya dan istri, sehingga ya teman-teman bisa kalikan 100.000 kali 5 ya saya dapat 500.000 yen atau ya sekitar 70 juta rupiah. Dan proses untuk mendapatkan dana bantuan ini pun cukup sederhana. Pemerintah setempat akan mengirimkan formulir kepada kita dan kita hanya mengisi identitas diri, kemudian identitas bank, dan melampirkan kartu tanda penduduk dan kopi bagian depan buku tabungan kita. Jadi teman-teman, formulir yang dikirimkan tadi itu sudah include dengan amplop balasan, sehingga kita hanya mengisi identitas diri beserta dokumen yang diperlukan. Dan selanjutnya kita mengirimkannya kembali ke pemerintah setempat menggunakan amplop balasan tersebut tanpa harus menempeli perangko. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, saya tambahkan teman-teman, di formulir tersebut terlampir nama-nama kita dan di bagian bawahnya itu mencantumkan apakah kita mau menerima bantuan atau tidak. Nah, coba bayangkan teman-teman, ada juga ya yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Tapi ya begitulah kenyataannya yang ada di Jepang ini. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pernah menerima surat terkait dengan pengembalian dana asuransi. Nah, di surat tersebut ada juga pilihan apakah ingin menerima pengembalian dana asuransi atau tidak. Waktu itu saya membayar asuransi full 1 tahun sekaligus, sehingga dari pemerintah Jepang memberikan apresiasi mengembalikan sebagian dana tersebut. Nah, yang saya herankan bahwa ada pilihan bahwa mau menerima pengembalian dana atau tidak. Menarik bukan teman-teman? Jadi dengan proses yang singkat, dana yang besar, dan tidak membutuhkan pendataan yang berkepanjangan, kita pun bisa menikmati bantuan dari pemerintah Jepang. Teman-teman, sampai di sini dulu vlog kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.